Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kang, selamat malam Kang, selamat sore Kang, Profesor Ahmad semuanya. Yes, selamat datang di channel Materus Purwodadi. Halo Kang, piye kabare Kang? Kabarku apik-apik wae Kang. Orang takon Kang ya. Wis, ini Kang, di tahun 2023 ini Kang terdapat banyak sekali perubahan Kang, termasuk rambutku ini Kang. Berpotong loh, tapi jualan tuh mau ini Kang. Nah, jualan tumo, dalan tumo ini nek bahasa Indonesia apa ya? Dalan putu, putu rambut. Ben jarine wong ben ganteng maksimal Kang. Nah, di tahun 2003 ini Kang, selain perubahan yang tak sebutkan tadi Kang, ada perubahan yang sangat fantastis, luar biasa ya menurut saya Kang. Nah, perubahan tersebut ada di e-purchasing yang akan kita bahas pada konten kali ini Kang. Terdapat banyak sekali perubahan langkah-langkahnya, isi di dalamnya Kang. Nah, maka dari itu Kang, kita akan membahasnya dalam konten ini. Oh ya, sebelumnya tak perkenalkan, konten ini direkam di apotekku sendiri Kang, namanya Apotek Bersama Kang. Lokasinya ada di Kabupaten Grobogan, Kecamatan Toro, tepatnya neng kidule stasiun Ngrombo Kang. Jadi teman-teman yang lewat neng jalur Solo Purwodadi, lewati stasiun Ngrombo, ke selatan sidik nanti ada Apotek Bersama, mampir Kang, tepatnya neng depan Puskesmas Toro 1, mampir Rene ketemu aku Kang. jagongan ngobrol-ngobrol mau tak kayak minum gratis pokoknya. Ya, kita langsung saja masuk ke LPSE Kementerian Kesehatan dan langsung masuk ke e-katalog yang ya oke, kita masuk yuk. LPSE kita sudah masuk di sini Kang, tadi sudah tak login kan, teman-teman silahkan login nanti memakai akun pejabat pengadaan teman-teman ya. Oke, masuk di e-procurement lainnya, kita masuk ke LKPPI Naprok, langsung masuk ke e-purchasing V5, langsung masuk saja. Nah, nanti kalau teman-teman dihadapkan seperti ini, saya berkali-kali menjumpai seperti ini, internal server error, jangan panik, langsung di close saja, mulai lagi. Nah, kalau diklik lagi pasti bisa sendiri Kang. Ini server error seperti tadi kok. Kenapa kok sering terjadi teman-teman? Menurut saya karena mungkin ya akses banyak, ini baru jadi mungkin belum stabil. Nah, teman-teman jangan panik, langsung di close saja, ulangi lagi langkahnya sampai bisa. Insya Allah bisa. Buktinya ini tadi. Oke. Nah, perubahan-perubahan yang ada Kang, yang pertama adalah menu tampilan saat kita mencari obatnya Kang. Nah, itu ya obatnya yang pertama ada di sini. Nah, di e-katalog 2023 ini Kang, kita masuk di kolom sektoral untuk mencari obatnya. Kita klik sektoral. Nah, nanti teman-teman langsung mencari yang Kementerian Kesehatan. Nah, Kementerian Kesehatan ada di halaman kedua ini. Oke ya. Di halaman kedua nomor 40. Oke, kita klik masuk di sini teman-teman. Nah, terus langsung cari di sini nomor 11 atau 12. Nah, 11 ini obat program jaminan kesehatan tahun 2023. Atau nomor 12 obat program kesehatan lainnya di tahun 2023. Nah, ini teman-teman bisa mengakses dua-duanya, tergantung di mana obat yang teman-teman butuhkan berada. Nah, biasanya di sini teman-teman nomor 11 kita klik masuk. Nah, setelah masuk teman-teman, nah ini dia teman-teman yang ingin saya sampaikan tentang perubahan yang ada teman-teman. Perubahan yang ada adalah satu obat saat ini pemenangnya itu ada berbagai macam pabrikan teman-teman, tidak cuma satu pabrik seperti dulu. Nah, kita contoh nih, kita cari contoh metformin. Nah, sebenarnya kita masukkan provinsi dulu, Jawa Tengah, terus klik metformin. Nah, enter. Nah, ini metformin sekarang ada 4 pemenang teman-teman. Yang pertama dari Dexparem J, yang kedua dari Dexamedica, yang ketiga dari ini yang masih keluar apa ini? Tempo, dan ada dari Birno. Tentunya mereka 4 pabrikan ini mereka memasang harga yang berbeda teman-teman. Nah, ini yang harus teman-teman waspadai ya. Harga 190. Nah, ini harga 201,
harga 227 dan harga 266. Ini yang harus teman-teman waspadai, yang harus teman-teman waspadai. Karena apa? Teman-teman harus mengacu berapa sih yang BPJS bayar, berapa sih yang BPJS pakai, harga yang dipakai untuk membayar rumah sakit atau vaskes teman-teman saat mengaklakan kronis. Teman-teman harus waspada. Nah, maka dari itu kemarin dari Kementerian Kesehatan menjapri lewat email dari di vaskes tempat kerja saya teman-teman. Isinya adalah tentang acuan harga obat yang akan BPJS bayar di tahun 2023 ini. Kenapa kementerian memberikan acuan harga? Karena di Januari 2023 ini aplikasi klaim kronis yang biasa kita gunakan untuk mengeklaimkan obat kronis itu belum muncul harganya. Mungkin proses update. Nah, infonya sih sampai bulan Maret, 3 bulan depan ini. Nah, kita disuruh buat rumah-rumahan. Kemarin BPJS sudah memberikan edaran disuruh membuat rumah-rumahan resep agar nanti saat harganya itu sudah muncul kita langsung bisa majos. Kita klaimkan langsung. Nah, ini saat inilah fase-fase pentingnya. Jangan sampai kita order obat melebihi dari harga yang ditentukan oleh BPJS atau harga yang akan BPJS bayar nantinya. Nah, maka dari itu kementerian kemarin tanggal 3 Januari memberikan edaran tersebut berisi tentang acuan harga yang BPJS bayar nantinya. Nah, seperti apa edarannya kita lihat ya teman-teman ya, kita lihat. Nah, di sini. Nah, ini dia teman-teman. Ini dia edaran Kementerian Kesehatan tanggal 3 Januari yang nantinya kita gunakan sebagai acuan harga saat kita order teman-teman. Jangan sampai kita melebihi dari harga yang ditentukan dari edaran Kementerian Kesehatan ini teman-teman. Kalau melebihi dari jelas kita akan rugi teman-teman. Gitu ya. Nah, kita simak edarannya. Oke. Tanggal 3 Januari pembayaran klaim obat PRB. Nah, bla 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 bla. Nah, ini isinya nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan poin pentingnya teman-teman. Menurut saya poin pentingnya ada di sini. Nah, pelayanan yang dilakukan pelayanan yang dilakukan sampai dengan tanggal 31 Maret 2023 menggunakan pembayaran klaim mengacu kepada harga yang tercantum pada SK Kementerian ini teman-teman. Nah, SK-nya itu ada di sampingnya ini teman-teman. Nah, SK-nya seperti ini. Nah, harga obatnya ini teman-teman. Nah, ini SK-nya dan ini acuan harganya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus fokus, harus serius melihat kementerian KMK ini dan edaran tadi teman-teman. Nah, oke, kita lihat seberapa harganya. Ini dia. Contoh nih kita cari metformin teman-teman ya, metformin. Kita searching metformin. Nah, ini dia. Kita perbesar ya. Ya, metformin tablet 500 mg. Metformin tablet 500 mg ini teman-teman ya. Nah, metformin tablet 500 mg ini Kementerian Kesehatan nanti atau BPJS akan membayarnya di harga ini. Provinsi Aceh sekian, Sumatera Utara sekian, Rp78. Bengkulu, Lampung, Jawa, DKI, Jawa Barat, mungkin Jawa Tengah juga bisa mengacu ini ya teman-teman ya, Rp78 walaupun tidak disebut. Acuan harganya adalah Rp78 untuk metformin teman-teman. Oke, jadi teman-teman nanti harus fokus di sini juga. Kira-kira berapa harga yang akan BPJS bayar agar nanti kita saat order tidak melebihi dari harga tersebut teman-teman. Nah, kita langsung beralih ke halaman obatnya teman-teman ya. Kita lihat di sini. Nah, untuk metformin sendiri harga yang tertampil di e-purchasing saat ini kan sini teman-teman Rp190. Nah, kan harganya berbeda teman-teman ya, berbeda. Nah, sementara kemarin saya sudah mencoba komunikasi ke BPJS, tim verifikator klaim kronis di rumah sakit saya. Memang benar BPJS nanti saat ini acuan harganya, acuan pembayarannya adalah dari edaran kementerian dari teman-teman. Nah, terus bagaimana ini? Bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Nah, perubahan yang terjadi di e-katalog 2023 ini
kita memungkinkan untuk melakukan negosiasi harga kepada pabrikan. Jadi sebelum paketnya disetujui, sebelum paketnya kita kirim pabrikan untuk disetujui, ada fase tahapan untuk negosiasi. Nah, untuk fase tahapan negosiasi tersebut adalah fase untuk menentukan kira-kira kita itu setuju di harga berapa. Kasarannya kayak neng pasar kan, neng pasar teman-teman nyang-nyangan. Lek berambangmu piro sekilo? 1000. Kalau aku jualnya 2000, aku ra gelem. Nyang-nyangan pokoknya 1000 karena aku dikei duit saka omah mung 1000 tok. Nek pun jual saka 1000 aku tombok. Nah, kasarannya seperti itu teman-teman. Jadi kita akan negosiasinya. Acuan harga yang teman-teman gunakan adalah harga di edaran Kementerian Kesehatan tadi teman-teman, gitu ya. Oke, jadi ini poinnya sudah nangkep ya. Dari edaran Kementerian Kesehatan tadi kita gunakan sebagai dasar untuk negosiasi. Nah, oke, nangkep ya. Nah, negosiasinya seperti apa teman-teman? Mungkin kita akan bahas di konten berikutnya teman-teman, karena kalau ini saya panjangkan mungkin konten ini akan terlalu panjang dan membosankan. Oke, di konten berikutnya saya akan mencontohkan, memberikan gambaran tata cara negosiasi. Nah, tapi sebelum itu ada satu lagi nih, kita akan membuat tutorial cara membuat RUP. Nah, RUP di tahun 2023 ini tentunya kan harus baru teman-teman. RUP itu setiap tahun baru. Teman-teman harus membuat RUP dahulu sebagai dasar teman-teman belanja obat di e-katalog ini. Nah, karena baru tadi kita harus membuat RUP. Kita harus membuat RUP yang baru. Nah, di tahun 2023 ini ada langkah yang mungkin teman-teman semuanya perlu ketahui, bahwa RUP yang kita buat itu tidak langsung bisa tayang, tidak langsung bisa muncul di langkah saat kita memanggil RUP saat order itu loh teman-teman, itu tidak bisa muncul, harus dilakukan penarikan RUP. Nah, caranya seperti apa? Itu juga akan saya bahas di konten berikutnya. Sementara ini konten pada kali ini kita membahas tentang perubahan dari e-purchasing 2023 tentang edaran dari Kementerian Kesehatan, yang mana edaran tersebut kita gunakan sebagai acuan saat negosiasi harga. Jadi teman-teman harus memahami itu dulu, gitu ya. Oke, mungkin itu dulu konten kali ini teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di konten berikutnya. Pokoknya semangat, apapun itu, sesulit apapun itu, semembingungkan apapun itu, kalau teman-teman tetap fokus, tetap berusaha memahami, saya jamin pasti bisa. Kita bisa bersama-sama. Oke, gitu ya. Oke, mungkin itu dulu. Saya tutup konten kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.